Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 TKR dan TSM, ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran GTO atau gambar teknik otomotif di pertemuan ketujuh kali ini ya. Kita membahas mengenai konstruksi geometris. Konstruksi geometris, Bapak bacakannya, adalah pembentukan pembangunan dan hal lain yang berhubungan erat dengan bentuk tiga dimensi dalam menggambar teknik. Konstruksi geometris merupakan teknik dasar yang terpenting. Hal yang perlu diperhatikan dalam konstruksi geometris adalah, yang pertama, konstruksi geometris mempunyai fungsi yang penting dalam pembuatan gambar kerja maupun pemecahan masalah dengan grafik atau diagram. Yang kedua atau B, diperlukan keterampilan dalam mempergunakan alat-alat gambar, misalnya nih mistar, segitiga, jangka, maksudnya penggaris segitiga yang ada dua, siku-siku dan segitiga siku-siku dan segitiga sama sisi, lalu jangka dan sebagainya, sebagai dasar menggambar bentuk-bentuk geometris. Lalu yang ketiga, yang perlu diperhatikan, akurasi sangat dibutuhkan dalam menggambar konstruksi geometris. Akurasi atau ketepatan dalam menggambar struktur konstruksi geometris itu sangat penting. Makanya dipergunakan dua penggaris segitiga, yaitu penggaris segitiga siku-siku dan sama sisi, di mana di dalam gambar teknik kita mempergunakan dua penggaris tersebut untuk menggambar gambar dua dimensi maupun tiga dimensi. Oke, next. Unsur-unsur konstruksi gambar geometris. Unsur konstruksi geometris sering digunakan seorang juru gambar teknik untuk menggambar mesin. Nih, ada poin A, yaitu titik. Titik merupakan hal yang sangat dasar di dalam konstruksi geometris. Jangan sekali-kali membuat titik dan menyajikan titik hanya dengan titik sederhana di atas gambar. Sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran atau dikatakan tidak berdimensi. Sebuah titik digambarkan dengan memakai tanda noktah seperti ini nih. Titik A, misalkan titik B, titik C, titik P, Q, dan R. Titik tidak memiliki ukuran atau tidak memiliki dimensi yang tadi Bapak sebutkan ya. Kemudian dibubuhi dengan nama titik itu, seperti yang Bapak bilang A, B, C, P, Q, R. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, P, Q, R. Oke, yang kedua garis, poin B. Nah, poin B, garis. Garis hakikatnya adalah sekumpulan titik yang membentuk suatu bentuk panjang. Sebuah garis lurus dapat diperpanjang sampai tak terhingga, namun mengingat terbatasnya bidang tempat gambar, sebuah garis hanya dilukiskan sebagian saja. Bagian dari garis ini disebut wakil garis. Garis hanya mempunyai ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar. Nama dari sebuah garis dapat ditentukan dengan menyebutkan nama wakil garis itu dengan memakai huruf kecil G, H, K. Atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung garis dapat dibentuk melalui dua titik yang saling berhubungan. Nih ya, jadi garis itu tidak memiliki lebar tapi memiliki panjang. Menggambar sebuah garis dalam gambar teknik ada ketentuan tertentu, ada yang Bapak bahas pada materi-materi sebelumnya, ada garis tebal, ada garis tipis, ada garis sumbu, ada garis titik-titik. Garis-garis tersebut memiliki aturannya masing-masing, garis sumbu untuk apa, garis putus-putus untuk apa. Dan garis itu dibuat dalam gambar teknik tipis dulu, menggunakan pensil, biasanya menggunakan pensil 2H yang paling cocok yang biasa Bapak gunakan. Setelah garis tipis, kita buat gambar tersebut, garis tersebut dibuat tebal menggunakan penggaris 2B, dipertebal garisnya. Garis tidak memiliki ketebalan seperti yang saya sebutkan, namun diperjelas dengan menggunakan pensil 2B. Tujuannya untuk menerangkan mana sih gambar bayang dan gambar nyata dari suatu gambar teknik. Bapak lanjut ya, jarak terpendek antar dua titik sering disebut garis lurus. Jika suatu garis tersebut tidak ditentukan bentangannya, maka panjangnya dapat dibuat sesukanya. Dan titik ujungnya tidak tetap, tetapi jika suatu titik ujung suatu garis itu penting, maka kedua ujungnya harus ditandai dengan garis silang pendek. Pembentukan garis di dua buah titik ya, ini gambarnya. Nih, masih unsur-unsur konstruksi gambar geometris.
Masih tentang garis nih ya. Ini gambarnya Bapak tampilkan. Ada contoh yang D nih, garis lurus tak terhingga. Perhatikan contoh titik dan garis gambar berikut. Garis lurus panjang tak terhingga, garis lurus panjang terhingga yang dihubungkan dari suatu titik ke titik lain. Ada garis horizontal lurus, ada garis vertikal yang tegak, ada garis tegak lurus, horizontal dan vertikalnya disatukan. Letak dari garis vertikal tersebut di tengah-tengah dari garis horizontal biasanya ya. Ada garis busur, ada garis kurva bebas, ada garis tegak lurus 90 derajat, ada garis sejajar. Nah, nih seperti ini. Bentuk-bentuk macam-macam dari suatu garis dalam gambar teknik. Nah, selanjutnya sudut. Sip. Sudut adalah ruang yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya, atau bisa diartikan juga sebagai penjuru atau pojok nih. Nih lingkaran sendiri sudutnya tuh terbentuk sudut 360 derajat, ada lurus. Lurus sendiri berbentuk sudut yaitu 180 derajat, ada lurus segitiga siku-siku atau sudut siku-siku, besar sudutnya 90 derajat. Ada sudut tancap kurang dari 90 derajat dan seterusnya, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah. Oke, next. Masih mengenai unsur-unsur konstruksi gambar geometris bidang. Nah, sebuah bidang atau dimaksudkan adalah bidang datar ya. Dapat diperluas seluas-luasnya. Pada umumnya sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja yang disebut sebagai wakil bidang. Wakil suatu bidang mempunyai dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Gambar dari wakil bidang dapat berbentuk persegi atau bujur sangkar, persegi panjang, ya, atau jajar genjang. Berikut beberapa contoh bidang, ya. Ada yang namanya, nah ini segitiga, ya, ini segitiga. Ini contoh suatu bidang, yaitu bidang segitiga. Ada A, nih segitiga sama sisi. B, segitiga sama kaki. Yang C, segitiga tidak sama sisi atau segitiga sembarang. Ya, ini macam-macam segitiga. Lalu next, ada yang namanya segi empat. Segi empat adalah bidang yang dibentuk dari 4 garis yang saling berhubungan dengan jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Contoh segi empat sebagai berikut ya. Nih, ada segitiga, ada bujur sangkar sama sisi nih ya. Bentuk segi empat, bujur sangkar sisinya sama, persegi panjang sisi yang berlawanan. Ini ada belah ketupat, jajar genjang, trapezoid, dan nih trapezoid tidak ada sisi sejajar. Ini yang trapezoid ini dua sisi sejajar. Lalu yang ketiga ada yang namanya segi banyak. Segi banyak adalah bidang yang dibentuk oleh garis yang saling berhubungan tetapi lebih dari 4 garis. Contoh dari segi banyak sebagai berikut nih ya. Ada persegi, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 ya. Ada 8 sisi, 7 sisi, 6 sisi, 5 sisi. Oke, next. Lingkaran dan busur. Lingkaran adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Sedangkan busur adalah bidang yang dibuat dari lingkaran yang dipotong oleh garis lurus. Ini contoh lingkaran dan busur sebagai berikut. Ya, ini lingkaran, kelilingnya yaitu D dikali 3,14. 3,14 itu sebagai V ya. Ini bisa kalian lihat sendiri gambar-gambarnya. Jari-jari R yaitu setengah lingkaran. Ada lingkaran konsentris, yaitu dua buah lingkaran yang lingkaran kecilnya ada di titik tengah, di titik pusat. Ada lingkaran eksentris yang dua buah lingkaran memiliki titik pusat yang berbeda. Oke, next, ruang. Ruang merupakan kumpulan dari banyak bidang datar, misalnya tabung yang merupakan kumpulan dari banyak bidang lingkaran. Bangun ruang ini merupakan bidang 3 dimensi. Contoh dari bangun ruang antara lain kubus, tabung, prisma, limas, dan sebagainya. Nih, contoh dari bangun-bangun ruang ya. Ada yang namanya prisma. Prisma adalah bangun yang memiliki 2 alas, berupa segi banyak sejajar yang sama, dan 3 atau lebih permukaan lateral memiliki paralelogram.
Prisma yang memiliki alas segitiga disebut prisma segitiga.